Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia dalam rangka bersama-sama mengais warisan para nabi dan para rasul, yaitu perkara ilmu agama ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Fadlul Islam, tentang keunggulan ataupun keutamaan Islam. Kita masuk bab yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullah, bab ma jaa fil khuruj an da'wal Islam. Di sini musannif membawakan bab yang ke-6, yaitu bab tentang ma jaa fil khuruj. Apa saja yang bisa mengeluarkan an da'wal Islam, tentang seruan Islam. Apa maksud dari bab ini? Pensarah menjelaskan maksud daripada judul bab ini adalah bayanu hukmil khuruj anil Islam bil intisabi ila khairihi. Beliau ingin menjelaskan hukum keluar dari Islam dengan cara menisbahkan, menasabkan kepada selain Islam. Terkadang seseorang itu menamai dirinya Islam, tapi terkadang dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan dari Islam. Dia mengaku Islam, tetapi terkadang dia tidak sadar melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman. Mungkin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan wasilah antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, atau membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkan, ataupun yang lain. Maka dari bab ini belum menjelaskan tentang hukum keluar dari Islam dengan menisbahkan kepada selain Islam. Apa itu dakwah Islam atau apa itu seruan Islam? Adalah nama-nama agama yang dijadikan bagi Islam untuk pemeluknya. Seperti apa? Seperti Islam itu sendiri, atau muslimin, atau iman, atau mukminin, atau ibadah, atau ibadillah. Ini diantara seruan-seruan Islam, adalah nama-nama yang berkaitan dengan agama, yang mana nama ini dijadikan untuk Islam bagi pemeluknya. Wal khuruju anha, keluar dari dakwah Islam ataupun seruan Islam, maknanya adalah atasami bi khairiha, menamai seseorang dengan selain apa yang datang dari Islam. Mimma la yarji'u ila tilkal asma wa yukhalifuha, sesuatu yang tidak kembali kepada nama-nama tersebut dan justru dia menyelisihi daripada nama-nama Islam. Ini diantara maksud daripada bab
beliau ingin menjelaskan tentang hukum keluar dari Islam dengan menisbahkan kepada selain nama-nama Islam. Kemudian untuk mewujudkan bab ini, beliau membawakan 4 dalil. Dalil yang pertama adalah dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa qaulullahi ta'ala huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menamai kalian dengan muslimin min qablu, dari umat-umat sebelumnya. Wa fi hadza, dan di sini juga, yaitu di dalam Al-Qur'an, Allah menamai kalian dengan muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa hubungan ayat ini dengan bab? Beliau menjelaskan fi dzikri ma samallahu bi ibadatul muttabi'in rasulahu fa inna sammahumul muslimin fima anzala min kutubi qablu wa fi hadza ay wa fil Qur'an. Hubungan dalil dengan bab dalam penyebutan apa yang Allah namai di antara hamba-hamba yang mengikuti Rasulnya, maka Allah menamai mereka dengan muslimin. Dari kitab-kitab yang sebelumnya, begitu pula dalam Al-Quran ini Allah menamai kalian itu dengan muslimin. Wa tasmiyatuhum bi khairi ma samahumullah bi khurujun an da'wal Islam, maka menamai mereka dengan nama selain apa yang Allah namai, berarti dia telah khurujun an da'wal Islam, berarti dia telah keluar dari seruan Islam. Fa innallaha bihim a'lam wa ma radiyahu lahum wa aslam wa ahkam. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, terhadap kaum muslimin, mereka lebih mengetahui. Dan apa yang Allah ridhai untuk mereka itu lebih selamat dan lebih hikmah. Maka ini diantara dalil yang pertama, bahwasanya Allah menamai orang-orang yang memeluk Islam itu dengan muslimin. Maka barang siapa yang menamai dirinya selain dari apa yang Allah namai, berarti dia telah keluar dari seruan Islam. Dalil yang kedua, Anil Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'u wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah fa inna man faraqal jam'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unukihi illa ayuraji'a wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa inna min jutha jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa sama, qala wa in shalla wa sama fada'u bi da'wallah alladhi sammakum al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dalil yang kedua dari Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amurukum bi khamsin, aku perintah kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani bihinna, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintah aku dengan 5 perkara tadi. Apa itu? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada ulil amri selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Wal jihad, begitu pula tentang perkara jihad. Wal hijrah, yang keempat adalah untuk syariat hijrah. Wal jamaah, itu berjamaah, maknanya adalah bersatu dengan kaum muslimin. Fa innahu man faraqal jamaah, maka barang siapa yang meninggalkan jamaah, yaitu persatuan kaum muslimin, qida shibrin, meskipun hanya 1 jengkal, faqad khala'a ribqatal islam min unuki, maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Illa yurja, kecuali dia nanti
rujuk, itu bertaubat. Wa man da'a bidakwal jahiliyah, maka barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka dia termasuk rombongan orang-orang yang akan masuk dalam neraka jahannam. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa sama, apakah masih tetap ikut rombongan masuk ke dalam neraka jahannam meskipun dia sholat dan berpuasa? Maka Rasulullah mengatakan, wa in shalla wa sama, meskipun dia juga rajin sholat dan berpuasa. Fada'u bida'wallah, maka serulah dengan seruan Allah, alladzi samakum, ya Allah telah menamai kalian dengan al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan di antaranya paling tidak tentang 5 perkara. Ya. Sebagian Nabi mengatakan amurukum bi khamsin. Aku perintah kepada kalian dengan 5 perkara sebagaimana Allah merintah aku dengan 5 perkara tadi. Yang pertama adalah as-sam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada ulil amri, pemimpin. Ya, kalau di Indonesia adalah presiden. Ya. Maka kewajiban seorang muslim adalah untuk mendengar dan taat selama mereka memerintahkan kepada ketaatan. Kecuali kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh taati. Sebagaimana hadis Nabi yang lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk usul, termasuk ya, perkara-perkara pokok yang mana kaum muslimin harus mendengar dan taat kepada para pemimpin. Yang kedua adalah al-jihad. Jihad memerangi orang-orang kufar yang mereka tidak mau masuk ke dalam Islam setelah kita dakwai, ya, dan kita memiliki kekuatan, maka boleh disyaratkan dengan jihad. Tentunya ini ada fikih tersendiri bagaimana disyaratkan jihad, ya, bolehkah perempuan dan anak dibunuh dan sebagainya, maka di sana ada khusus tentang masalah jihad. Wal hijrah, yang keempat, beliau menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk hijrah. Apa itu hijrah? Al-intiqalu min baladi syirki ila biladil muslimin, yaitu berpindah dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin. Dan hijrah ini hukumnya adalah wajib sampai tegaknya yaumul qiyamah, ya. Maka hijrah berpindah dari negeri orang-orang kufar kepada negeri orang-orang muslimin, maka hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan daripada agama seseorang. Ketika seorang itu tinggal di negeri kufar, sementara dia tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam, ya, maka tidak ada manfaatnya. Maka haram, tidak boleh dia tinggal di negeri orang kafir. Seorang boleh ditinggal di negeri orang kafir ketika memang memenuhi syaratnya, ya. Dia betul-betul punya ilmu agama yang kuat, ya. Kemudian dia bisa melakukan syiar-syiar Islam seperti adzan, sholat dan sebagainya. Namun ketika agamanya yang dia miliki tidak bisa dilaksanakan di tempat tersebut, maka wajib bagi dia untuk hijrah, ya, ke negeri kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah beliau memerintahkan wal jamaah, untuk hidup berjamaah. Maknanya adalah bersatu dengan kaum muslimin, dengan pemimpin kaum muslimin, ya. Ada syarat untuk berjamaah, bukan berjamaah dengan kelompok tertentu, tidak. Tapi jamaah di sini adalah berjamaah dengan kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin, bukan dengan golongan tertentu, ya. Fa inna man faraqal jamaah, maka barang siapa meninggalkan jamaah, ya, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan, ya, Amirul Mukminin, kida sibran, meskipun hanya 1 jengkal, faqad khala'a ribqatal Islam, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam
min unukihi, dari pundaknya ataupun dari lehernya. Illa ayuraja, kecuali dia mau rujuk, kecuali dia nanti mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a bi da'wal jahiliyah, maka barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka dia termasuk golongan ataupun rombongan neraka jahanam. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa sama, ya Rasulullah, apakah termasuk rombongan akan masuk ke dalam neraka meskipun dia rajin sholat dan puasa? Maka Rasulullah menjawab, wa in shalla wa shoma, iya, meskipun dia rajin sholat dan puasa, tetapi ketika dia menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk rombongan akan masuk ke dalam neraka. Fada'u bida'wallah, maka serulah dengan seruan Allah, alladzi sammakum, yang mana Allah menamai kalian dengan muslimin, mukminin, ibadallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau di sini menjelaskan hadis ini hubungan dengan bab ada 3 sisi. Yang pertama adalah fa inna man faraqal jamaah kida sibrin faqad khala ribqatal islam min unukihi. Maka sesungguhnya barang siapa yang faraqal jamaah, meninggalkan jamaah, itu jamaah tadi maksudnya adalah kaum muslimin bersatu dengan kaum muslimin, bersabut dengan Amirul Mukminin, dengan pemerintah, ya. Maka barang siapa meninggalkan jamaah kida sibrin, meskipun hanya 1 jengkal, faqad khala ribqatul islam min unuki, berarti dia telah melepas ikatan Islam dari pundaknya. Illa ayyurajia, kecuali nanti dia itu rujuk, itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min mufaraqatil jamaatil muslimin akhruz an da'wal Islam, termasuk mufaraqah, ya, meninggalkan jamaah kaum muslimin adalah keluar dari seruan Islam, ya, keluar dari seruan Islam. Fa inna jama'atal muslimin lasmalahum wala alamah illa ma samallahu bihi, maka jamaah kaum muslimin, ya, persatuan ataupun kelompok kaum muslimin itu tidak ada nama mereka, tidak ada nama ini dan itu, tidak ada. Wala alamata, dan tidak ada tandanya, ya. Illa ma samallahu bihi, kecuali apa yang Allah namai. Aw samahum bi rasuluhu, atau apa yang dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada golongan nama tertentu, ya, dengan golongan-golongan tertentu, tidak. Tapi kaum muslimin, yaitulah namanya kaum muslimin atau kaum mukminin atau ibadallah atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah kaum muslimin itu tidak punya nama tertentu, bukan sebuah organisasi, bukan sebuah partai, bukan sebuah yayasan, bukan, ya. Maka tidak ada nama dan tidak ada tanda tertentu, kecuali apa yang Allah namai dan apa yang dinamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Illa ayurajia, kecuali dia kembali bertaubat dan meninggalkan seruan-seruan selain Islam, ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang, ya, meninggalkan jamaah meskipun hanya 1 jengkal, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari pundaknya. Maka ini menunjukkan urwatul Islam, ikatan Islam itu berada di pundaknya, merupakan ancaman yang keras yang menunjukkan akan haramnya ketika seorang itu berpisah atau keluar atau meninggalkan jamaah dengan cara memberikan seruan kepada selain kepada Islam. Ya. Ini sisi yang pertama, bahwasanya barang siapa meninggalkan jamaah meskipun hanya 1 jengkal, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari pundaknya, ya.
Termasuk memisah dari jamaah adalah keluar dari seruan-seruan Islam, ya, sehingga dia ta'assub dengan kelompoknya, dengan namanya, dia merasa paling benar dan sebagainya. Maka inilah yang tercela. Sisi yang kedua, beliau menjelaskan wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jatha jahannam. Sisi yang kedua, barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, berarti dia termasuk rombongan neraka jahanam. Fada'wal jahiliyah tasmal intisab ila ma yukhalifu ma jabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dakwal jahiliyah, termasuk seruan jahiliyah adalah mencakup intisab. Ketika seorang itu menisbahkan dirinya kepada sesuatu yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama anal mansub ilal jahiliyah muharram, dan telah berlalu pembahasan bahwasanya menisbahkan kepada perkara-perkara jahiliyah maka itu perkara yang haram. Wal wa'id alaihi bi jahannam ta'kidun li hurmatihi, dan ancaman dengan termasuk rombongan neraka jahanam itu menguatkan akan haramnya barang siapa orang-orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Wa dzikru adam iktifa al-abdi bi sholati wa siyami ta'kidun ba'da ta'kidin nufudil wa'id ta'dhimun lil maqam wa hifdhan li hurmatil Islam. Maka disebutkan tidak ada manfaat seorang hamba dengan sholat dan puasanya. Itu menguatkan lagi ketika seseorang menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka barang siapa menyeru dengan seruan jahiliyah, meskipun dia banyak sholat, banyak rajin puasa, maka dia termasuk rombongan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena menunjukkan akan ta'dhimunil maqam, besarnya kedudukan tentang Islam. Tidak boleh seorang itu menisbahkan sesuatu kecuali apa yang Allah namai, sehingga dia ta'assub kepada organisasi ataupun nama-nama partai tertentu. Sisi yang ketiga, fad'u bida'wallahi alladzi sammakum al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Sisi yang ketiga dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan fad'u, maka serulah bida'wallah dengan seruan Allah Subhanahu wa taala alladzi sammakum, yang mana Allah menamai kalian al-muslimin dengan kaum muslimin, al-mu'minin dengan al-mu'minin, ibadallah dengan hamba-hamba Allah. Fafi al-amru, maka dalam hadisnya ada perintah biluzumi dakwallah, dengan berpegang teguh dengan seruan Allah Subhanahu wa taala allati sama biha ibadahu, yang mana Allah menamai hamba-hambanya kal muslimin, dinamai dengan muslimin. Sebagaimana ayat tadi, samakumullah al-muslimin, yang mana Allah menamai kalian dengan muslimin, atau wal mu'minin dengan orang-orang yang beriman, wa ibadillah dengan hamba-hamba Allah. Maka perintah di sini hukumnya adalah memberikan fungsi ijab, hukumnya adalah wajib. Wa huwa yastalzimu hurmatu muqabilha li'anna khurujun an dawal Islam. Maka ini konsekuensinya seseorang harus betul-betul hurmatu muqabilha. Seseorang haram ketika mendakwahkan atau menyerukan sesuatu yang dari jahiliyah atau sesuatu yang selain dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah khurujun an da'wal Islam, berarti dia telah keluar dari seruan Islam. Faman tasamma bismin lam yusammillahu bi ibadah wala sammahum bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wala kana mimma yarji'u ila tilkal asma' syar'iyyah fa fi'lu muharramun asyaddat tahrim. Maka beliau menjelaskan, maka barang siapa menamai dengan sebuah nama yang nama itu tidak dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidak pula dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula nama yang kembali kepada syar'i, nama-nama yang syar'i, berarti dia telah melakukan perkara yang haram, asyaddat tahrim, dengan keharaman yang sangat. Ini di antara sisi yang ketiga. Jadi pada intinya di sini mu'allif menjelaskan bahwasanya keluar dari pengakuan ataupun seruan Islam itu termasuk perkara-perkara dosa, termasuk sehingga seorang termasuk rombongan masuk ke dalam neraka, meskipun nanti dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi ketika dia menyerukan dengan seruan selain Islam sehingga menimbulkan ta'assub terhadap organisasi tertentu, maka dia termasuk akan jutha jahannam, diancam oleh Nabi SAW akan termasuk rombongan neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga, wa fi sahih man faraqal jama' shibran famata famitatuhu jahiliyah. Dalil yang ketiga di dalam sahih itu adalah sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi min hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Belum bersabda man farqal jamaah, barang siapa meninggalkan jamaah, yaitu kaum muslimin, persatuan kaum muslimin dengan Amirul Mukminin, dengan pemerintah, sibron, meskipun hanya satu jengkal, famata, kemudian dia meninggal, famitatu jahiliyah, maka matinya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apa hubungan hadis dengan bab yang kita bahas? Ma sabaqa dzikruhu min kauni mufaraqatil jamaah min da'wal jahiliyah. Sebagaimana berlalu penyebutannya bahwasanya meninggalkan jamaah itu diantaranya adalah dengan menyeru kepada seruan jahiliyah, al-mubayyinati li da'wal Islam, yang berbeda dengan seruan Islam. Wa tawa'adu man mata kadzalik ayyamuta mitatan jahiliyah danu ala tahrim. Maka ancaman orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan meninggalkan jamaah, keluar dari barisan kaum muslimin, kemudian dia mati dalam hal seperti itu, maka dia mati dalam mati keadaan jahiliyah. Maka ini menunjukkan dalun ala tahrim, menunjukkan akan haramnya ketika seorang itu mendakwahkan dengan dakwah jahiliyah atau meninggalkan jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin yang bersama dengan pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang keempat, hadis wa fihi abi da'wal jahiliyah wa anna baina adhhurikum. Apakah dengan seruan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Wa qala Abul Abbas kullu ma kharaja min da'wal Islam wal Qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fahuwa min azal jahiliyah. Abul Abbas mengatakan setiap apa yang keluar dari seruan Islam dan Al-Qur'an, dari nasab atau negeri atau jenis atau madhab atau tariqah, maka dia min azal jahiliyah, maka dia termasuk menisbahkan kepada perkara-perkara jahiliyah. Dalil yang keempat ini beliau mengatakan
abidakwal jahiliyah wa anna baina adhurikum. Apakah dengan seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian. Hadis ini dijelaskan oleh pensarah wa hadisun yurwa bi hadzal lafzi an Zaid ibn Aslam mursalan inda Ibnu Jarir fi tafsirhi wa fi qissatun wa isnadun dhaifun. Ringkasnya hadis dengan lafaz ini sanadnya adalah dhaif ya. Namun di sana ada hadis yang ma'ruf, hadis dalam Bukhari Muslim yang lafaznya dengan ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan seruan jahiliyah? Maknanya hampir sama, cuma secara sanad kalau yang sanad abida'ul jahiliyah wa anna baina adhurikum ini syaratnya adalah dhaif. Adapun dari sisi makna itu sama, artinya pengingkaran ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang itu mendakwahkan, menyerukan dengan seruan jahiliyah. Maka hadis yang sahih, yang secara sanad dan secara makna, yang lafadznya adalah ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan seruan jahiliyah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di suatu perang, maka ada seseorang laki-laki dari kalangan muhajirin. Dia mengatakan kepada laki-laki dari Ansor, dia mengatakan, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, bantu aku. Wa qala al muhajirin, wa ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bantu, tolonglah aku. Mereka fanatik kepada kelompok tertentu, kepada Ansor ataupun apa? Muhajirin. Ini diantara dakwah-dakwah ataupun seruan-seruan apa? Jahiliyah. Maka Nabi menegur, ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Maka ini diantara lafaz dalam Bukhari dan Muslim dengan lafaz ma balu da'wal jahiliyah. Kisahnya ketika ada seseorang ya, dia kepada orang-orang Ansor dengan fanatiknya atau kepada orang-orang Muhajirin, ya dia mengatakan wa ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, bantulah aku. Begitulah orang-orang Muhajirin, dia mengatakan ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolonglah aku. Di situ adanya fanatik kepada orang-orang Muhajirin ataupun orang-orang Ansor. Maka Rasulullah pun mengingkari ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan seruan jahiliyah? Maka ini menunjukkan pengingkaran Nabi SAW tentang dakwal jahiliyah dan marahnya beliau orang-orang yang melakukan hal tersebut ya. Maka maksud daripada bab dengan hadis ini fi ingkari sallallahu alaihi wasallam, dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari ya, kepada orang-orang yang menyerukan dengan seruan jahiliyah ya, dan fanatiknya seseorang kepada kelompok ataupun organisasi tertentu. Ya, ini menunjukkan akan keharamannya ya. Wa wajhu da'wal jahiliyah fi qauli sahabat al-Ansari ya. Maka sisi ya, seruan jahiliyah yaitu perkataan sahabat terhadap orang Ansor, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Begitu pula perkataan sahabat al-Muhajirin kepada orang-orang Muhajirin, wa yal Muhajirin, ma waqa'a minhuma min aklil wala wal bara. Dia mengatakan seperti itu, mengucapkan itu karena wala dan baroknya itu dibangun di atas organisasi ataupun orang-orang tertentu. Ini yang diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Muhajirin menolong kepada orang Muhajirin? Kenapa tidak kepada orang-orang Ansor ataupun sebaliknya? Al-wal barok dibangun di atas organisasi ataupun nama-nama tertentu. Ini yang diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqadal Ansor walahum al-ansariyun. Maka orang-orang Ansor itu membangun wala, cinta, loyal itu karena mereka orang-orang Ansor. Begitu pula orang-orang Muhajirin
membangun loyalitas, ya, membangun cinta, menolong, benci, itu karena apa? Orang-orang hijrah, orang-orang muhajirinya. Itulah yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi pun mengatakan, mamalu dakwal jahiliyah. Ada apa dengan dakwal jahiliyah? Ya. Kemudian mu'alif di sini menyebutkan tentang perkataan Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kullu ma kharaja an dawal Islam. Setiap apa yang keluar dari seruan Islam dan Al-Qur'an, ketika seorang itu menisbahkan kepada negerinya atau jenis atau madhab atau thariqah, maka berarti dia telah menyerukan kepada jahiliyah. Sebagai salah satu contoh, beliau di sini memberikan contoh. Dia mengatakan, ana Saudi, aku adalah orang Arab. Ketika dia mengucapkan hal itu adalah dia bangga, ya, dia memiliki keistimewaan, dia dibangun, ya, wala baroknya. Kalau bukan orang Arab Saudi berarti bukan saudaranya. Maka ini adalah yang tercela. Tapi kalau dia mengucapkan ana Saudi hanya sekedar nisbah kepada negara, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia mengucapkan menisbahkan ana Saudi atau ana Indonesia, saya adalah orang Indonesia. Kalau dia menisbahkan hal itu adalah dalam rangka bangga dengan Islamnya, sehingga dibangun walak baroknya di atas negara, ya. Kemudian dengan negara lain dia tidak ingin menganggap dia saudaranya, maka ini yang tercela. Tapi kalau hanya sekedar menisbahkan saya orang Indonesia, itu sekedar negara, ya, bukan di atas bangun di atas wala baroknya di atas Indonesia, maka tidak mengapa. Tapi ketika dia menisbahkan kepada nama-nama tertentu atau mungkin nasab tertentu, ya, maka ini yang tercela. Fal asma allati tujal li ta'ifatin min khalqi mimma lam yajibil Qur'an wa sunnah wa min doikil intima. Maka nama-nama yang dijadikan kelompok dari manusia yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah makin akan menyempitkan makna, ya. Maka tidak boleh seorang itu ta'assub kepada sebuah negara, tidak boleh ta'assub kepada sebuah organisasi dan tertentu, makin termasuk daripada dakwal jahiliyah, ya. Maka apa yang dinamai oleh Allah dan Rasulnya adalah dengan nama-nama yang Allah beri, dengan muslimin, mukminin ataupun yang lainnya. Ketika seorang itu menisbahkan kepada negara atau mungkin nasab keluarga dan sebagainya, ketika hanya sekedar nasab maka tidak mengapa. Tapi yang dikhawatirkan ketika dia menisbahkan kepada nama-nama tertentu sehingga dia bangun wala barok itu di atas hal tersebut. Ini yang dicela. Wa min khairi dinil abdi wa kamil akli ayyardo bi syiatil Islam wa istaghni bi an daikil intiyat ila khairi madhabi syar'u wal hakim min asma. Maka termasuk agama yang paling baik bagi seorang hamba dan sempurnanya akal adalah dia ridho dengan luasnya Islam, ya. Wa istaghni biha an daikil intima, dan dia tidak butuh kepada penisbahan selain apa yang Allah dan Rasulnya namai. Tidak ta'assub kepada organisasi ataupun nama-nama tertentu. Karena ini termasuk dakwal jahiliyah. Karena ini termasuk apa? Daripada seruan-seruan jahiliyah yang mana adalah tercela. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Pada intinya adalah apapun yang keluar dari seruan Islam maka itu adalah tercela. Sebagaimana seruan-seruan jahiliyah, ya, dia mengaku dengan nama-nama selain apa yang Allah namai, maka tercela. Sehingga Rasulullah pun mengancam termasuk daripada rombongan orang yang akan masuk ke dalam neraka. Begitu pula barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin meskipun hanya satu jengkal, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maka ini pentingnya
tentang seseorang itu menyeru dengan seruan Islam, memberi nama dengan nama Islam sehingga dia tidak ta'assub, tidak fanatik kepada golongan tertentu, sehingga wala wal bara itu dia bangun di atas organisasi tertentu. Inilah yang tercela. Tapi mungkin ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kurang dan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.